Tapi sayang sekali, menapa kondisi dan keadaan umat Islam seperti ini? Karena mohon maaf, umat Islam di masa sekarang terbukti umat Islam sepanjang sejarah yang paling jauh dari Al-Quran adalah zaman sekarang. Ketika Andalusia, silahkan bapa-bapa, ibu-ibu, teman-teman sekalian, kalau anda ingin belajar tahu kenapa bisa kehilangan sejarah Islam di Andalusia menjadi Spanyol yang awalnya 700 atau 400 tahun mempertahankan sejarah Islam menjadi negara yang terbaik pendidikan, negara yang terbaik sosial, negara yang terbaik politik, negara yang terbaik ekonomi, negara yang terbaik kemajuan dan kemakmuran, bahkan bahan-bahan bangunan negara, ketertiban, kebersihan, Andalusia terbaik. Sampai Raja Inggris membuat permohonan surat memohon dengan rendah hati kepada pimpinan Islam di Andalusia menerima anak Raja Inggris belajar dan diizinkan belajar di salah satu jamiah namanya Jamiah Qurtuba di Andalusia, karena terbukti universiti terbaik di masa itu di dunia adalah yang ada di negeri Islam. Sekarang pendidikan yang terburuk yang ada di negeri Islam. Silahkan belajar, buka di Google sejarah Andalusia, baru anda tahu dan akan sedih bagaimana sebabnya kehilangan sejarah Islam yang begitu membawa sinar untuk dunia, yang begitu bawa cahaya untuk dunia. Kenapa bisa kok hilang? Termasuk Andalusia. Salah satu sebab kehilangan Andalusia dan kekuasaan Islam di situ adalah generasi-generasi pemuda yang akhir meninggalkan Al-Quran dan meninggalkan masjid, dan mereka disitulah Allah memberikan kehancuran. Na'udzubillah min dzalik. Hati-hati Bapak Ibu jamaah sekalian, teman-temanku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kalau anda ingin Indonesia kembali makmur, Indonesia kembali seperti dulu ketika menerima Islam di tanah samudra ini, di tanah air kita ini, menerima Islam dengan tidak ada sedikit pun tumbahan darah. Begitu Islam beredar di Indonesia dengan hikmah, lemah lembut dan rahmatan lil alamin. Kalau kita ingin kembali lagi dengan berjuangan para wali, orang salih, para wali songo, para kiai, para ulama, santri santriwati yang dulu, kalau anda ingin kembali lagi kepada sejarah yang kita inginkan dan kita rindukan, kembali lagi, cintai masjid, cintailah Al-Quran. Jadikan Al-Quran temanku, temanku. Di mana anda berada, di mana anda pergi, selalu inilah perlindung kita. Berlindung kita, membawa berkah kita, membawa kebahagiaan, membawa keselamatan, berkah rizki, cahaya di hati, cahaya di muka, sinar dalam kehidupan. Wallahi Al-Quran itu bukan hanya sebatas buku yang tertulis, bukan, ini kalamullah, firman Allah yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW, dan Allah memberikan ini menjadi petunjuk dan budiman dalam kehidupan kita. Jauh dari Al-Quran, jangan harap bisa hidup dengan petunjuk. Dekat dengan Al-Quran, pasti akan terpilih menjadi orang yang baik di sisi Allah dan yang baik di mata manusia. Amin ya Rabbal Alamin. Terima kasih, mudah-mudahan pertemuan ini bermanfaat untuk program Quran Braille. InsyaAllah saya, sebagaimana anda sudah lihat, saya tidak panjang lebar masalah Quran Braille, tapi alhamdulillah berita gembira untuk anda semua, kami sudah berhasil membagi 4.000 Quran Braille. Bukan baru ini, baru yang anda lihat baru 5, masih ada sisa hampir 100 ya, ini Quran Braille. Kalau Quran Braille ini alhamdulillah atas karunia Allah dan petunjuk Allah Subhanahu wa taala, saya membuat ide ini. Quran Braille manual, pasti kalau anda buka di Google, Quran Braille manual adalah kurang lebih 18 kg beratnya. 2 kardus yang amat besar. Alhamdulillah dengan karunia Allah, petunjuk Allah, saya membuat satu Quran ini yang bisa dikatakan sebuah burudak yang sangat minim, sangat kecil, praktis,
disertai dengan bahasa Latin, bahasa Braille dan pena suara untuk bisa membantu tunanetra yang tidak bisa melihat tapi bisa mendengar, memberi kemudahan untuk mereka mempelajari Al-Quran. Alhamdulillah, saya mendapatkan penghargaan dari beberapa negara karena dari segi berudak ini termasuk pertama kali di dunia. Saya beberapa waktu lalu terima email dari Dewan Kerajaan Arab Saudi mengundang saya hadir dalam pertemuan internasional tahun 2017, kira-kira bulan Maret 2017, menghadiri pertemuan internasional di kota Madinah yang dihadiri oleh ulama-ulama dari seluruh dunia, membahas muktamar khusus perkembangan dakwah Al-Quran di dunia. Dan saya diminta khusus membahas ide ini bagaimana bisa berguna untuk kaum tunanetra sedunia, bukan hanya di Indonesia. Dan saya membalas email ini, saya bilang terima kasih, walaupun saya berasal dari Arab Saudi, lahir Madinah, tapi saya akan datang dalam undangan ini atas nama Indonesia karena ide ini saya menemukan di Indonesia. Dan saya bertahankan sampai titik ini, saya masih bertahankan program ini, produk ini tetap menjadi wakaf, tidak boleh terjual beli. Walaupun banyak orang Cina yang ingin mengambil kesempatan menguasai produk ini, menawarkan kepada saya miliaran supaya saya lepas, saya tidak mau lepas. Makanya semua alhamdulillah selama kami gerakkan program ini, semua bantuan yang kami gunakan adalah rata-rata dari bantuan jamaah. Semua bantuan yang kami terima dari jamaah. Tak ada yang dari lembaga, tak ada dari Raja Arab Saudi, tak ada dari siapa-siapa, semua dari jamaah. Dari teman-teman yang di Makkah, di Madinah, alhamdulillah ikut membantu. Salah satu imam besar Masjidil Haram pernah ikut membantu dan yang lain-lain. Banyak yang kita ajak. Tapi kebanyakan alhamdulillah dari jamaah kita Indonesia sendiri. Makanya saya harap semua yang hadir seikhlasnya wakafkan Quran Braille untuk saudara kita tunanetra, karena saya mendengar berita masih banyak tunanetra di Jogja khususnya belum mendapatkan Al-Quran. Kami menggerakkan seluruh Indonesia untuk membahagiakan saudara kita tunanetra. Mudah-mudahan menjadi amal salih dan sedekah jariah yang tidak terputus pahalanya. Dan mohon doanya, insyaallah kami akan menyiapkan sebuah acara yang cukup besar yang akan dihadiri oleh Imam Besar Masjidil Haram, Imam Besar Masjid Nabawi, Imam Besar Masjid Quba, Imam Besar Masjid Qiblatain dan Imam Besar Masjidul Aqsa. Dan saya undang mereka semua dan alhamdulillah respon mereka sangat baik untuk menghadiri gerakan 30,000 tunanetra yang akan dikumpulkan di Jakarta dari berbagai daerah. Dan mudah-mudahan kalau masih presiden, kita harap beliau hadir. Kami sudah berusaha kontak untuk kehadiran beliau dan ini menjadi ujian. Saya sebenarnya sudah berkali-kali, sudah hampir 6 bulan ya kita ya, lebih 6 bulan. Saya memohon bertemu dengan presiden untuk membicarakan masalah ini. Tapi sayang sekali belum ada respon. Ketika ada respon, saya terima telefon, sudah disambut, silahkan datang. Saya datang ke istana, malah disambut oleh Pak Luhut. Tahu enggak Pak Luhut? Alhamdulillah tahu ya. Sampai sudah ngobrol lama, kemudian ternyata tidak berhasil. Saya upaya lagi, ikhtiar lagi, dapat respon untuk bertemu beliau. Ketemu lagi Pak Luhut. Terlepas Pak Luhut pergi, kemudian kita masih terus berjuang. Saya tidak pernah putus asa. Tapi saya harap, karena menurut saya kalau ada tamu-tamu istimewa, apalagi imam besar Masjidil Haram seperti Syekh Sudais, layaknya presiden yang menyambut mereka. Makanya saya terus memperjuangkan. Ternyata yang ketiga kalinya saya diundang ke istana, tapi ternyata ketemu Pak Wiranto. Selesai Pak Luhut, sekarang ketemu Pak Wiranto. Sampai titik ini belum ketemu presiden. Ya, mudah-mudahan saya tidak tahu apa,
tapi kita ambil hikmahnya. Saya juga dekat dengan Pak Wakil Presiden, tapi dalam hal ini saya masih menahan untuk Presiden yang mau berhadir, mau berkenan menyambut tamu-tamu istimewa kita. Mudah-mudahan, makanya doakan dan mohon juga ikut mendukung program ini. Mudah-mudahan insyaAllah menjadi sedekah jariah. Setuju? Seikhlasnya. Ada yang tanya berapa infaknya Al-Quran Braille digital. Silakan anda bisa lihat, nanti ada tim panitia di belakang. Silakan anda bisa tanya. Kalau mau berkenan wakafkan satu Quran boleh, tapi kalau tidak sanggup 1,000, 5,000, 10,000 seikhlasnya. Tapi ingat satu kata, pesan saya terakhir adalah lebih baik banyak ikhlas daripada sedikit tidak ikhlas. Setuju? Terima kasih. Semoga pertemuan ini membawa berkah untuk kita semua. Semoga ilmu yang sama-sama kita belajar menjadi ilmu bermanfaat. Sekali lagi, belajar dan terus belajar. Dan mudah-mudahan doakan, semoga insyaAllah ke depan kita nanti atur bersama teman kita Mbak Ferry dan yang lain-lain. Mudah-mudahan kita bisa walaupun sebulan sekali kita bisa berkunjung ke teras dakwah ini, membuat majlis rutin supaya kita sama-sama belajar. Doakan ya, karena saya harap kita sama-sama belajar. Saya bukan orang pemimpin, jadi jangan milih saya jadi pemimpin. Tapi saya harap kita bersama-sama. Ayo, bersama-sama kita menuju ridha Allah. Karena saya harap sebagaimana kita bersama-sama kumpul di majlis ini, saya selalu berdoa, ya Allah kumpullah kami lagi di dalam surgamu ya Rabbal Alamin bersama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Hamdan kathiran tayyiban mubarakan fihi, mubarakan alaihi kama yuhibbu Rabbuna wa yarda. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Ya Allah, berilah kepada kami petunjuk kepada jalan yang lurus. Ihdinas siratal mustaqim. Hidupkanlah kami dalam keadaan iman, wafatkanlah kami dalam keadaan Islam. Akhiri hayat kami dengan husnul khatimah. Ya Allah, jadikan kami senantiasa bersama hamba-hambamu yang salih-salihah. Ya Allah, jadikan pertemuan ini menjadi saksi baik bagi kami. Ilmu yang sama-sama kami belajari menjadi ilmu berguna, bermanfaat bagi sisa umur kami. Ya Allah, pimpinlah kami agar sisa umur kami menjadi yang terbaik untuk diri kami, yang terbaik untuk keluarga kami, yang terbaik untuk umat Islam dan negeri kami Indonesia. Ya Allah ya Arhamar Rahimin, berilah kepada kami pemimpin yang adil, pemimpin yang taqwa, pemimpin yang jujur, pemimpin yang amanah, yang ikhlas mencintai agamamu dan ikhlas mencintai rakyatnya dzal jalali wal ikram. Ya Allah ya Arhamar Rahimin, aku mohon untuk semua yang hadir selepas acara ini, masing-masing pulang sudah diampuni segala dosanya. Diampuni segala dosanya, disucikan hatinya, dibersihkan jiwanya, disehatkan badannya, dikuatkan imannya, ditutupi aibnya, diterima segala hajatnya. Ya Allah, berilah kepada kami kemudahan bisa ke tanah suci haji dan umrah ya Allah, dan ziarah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadikan kami semua ahlul Quran, para pencinta Al-Quran, berakhlak-akhlakul Quran. Jadikan kami semua yang hadir serta keluarga kami penghafal Al-Quran birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ighfir lana wa liwalidina wa li jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat.
ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم والحمد لله رب العالمين. آخر الكلام سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Baik, terima kasih kepada guru kita Syekh Ali Jabir yang sudah memberikan tausiahnya yang bertemakan yang beriman yang cinta Quran. Dan jangan lupa kepada seluruh jamaah untuk kemudian terus mempelajari Al-Quran dan terus jadikan Al-Quran sebagai teman hidup kita, karena insya Allah besok Al-Quran yang akan menemani kita selama di akhirat. Amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.